Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema selanjutnya, yaitu tentang munasabah. Munasabah yang saya artikan sebagai kesatuan kitab suci. Kenapa demikian? Di dalam teori munasabah ini kita harus mengetahui terlebih dahulu cara berpikir dari munasabah. Cara berpikir teori munasabah ini adalah bahwa munasabah itu menganggap atau mengibaratkan Al-Quran itu dengan sebuah bola. Antara satu sisi dan sisi yang lain itu saling terikat sehingga ia membentuk bulatan. Dan bukan menjadikan Al-Quran seperti persegi panjang yang memiliki awal dan akhir, sehingga terkesan yang akhir tidak memiliki hubungan dengan bagian awalnya, atau bagian awal tidak memiliki hubungan dengan bagian akhirnya. Hal ini juga diperkuat dengan kaidah di dalam tafsir Al-Quran, yaitu Al-Quran yufassiru ba'duhu ala ba'd, bahwa sifat dari kitab suci Al-Quran itu adalah sebagian menjelaskan untuk sebagian yang lainnya. Ini saya ilustrasikan dengan sebuah bulatan, bahwa cara berpikir munasabah itu ketika ia membentuk sebuah bulatan, maka setiap sisinya itu memiliki keterkaitan dengan sisi-sisi yang lain. Dan satu sisi tidak bisa dipecahkan atau dipisahkan dengan sisi yang lainnya. Kalau dipisahkan, maka bulatan itu akan menjadi sebuah bulatan yang cacat. Nah, dan cara berpikir munasabah itu tidaklah menjadikan Al-Quran itu sebagai persegi panjang atau sebuah garis lurus. Artinya ketika sebuah pemikiran itu kita menggambarkan sebuah garis lurus, maka kita sedang menggambarkan di dalam pikiran kita kemungkinan bahwa bagian awal dan bagian akhirnya itu tidak memiliki keterkaitan. Padahal Al-Quran itu tidak demikian, seperti konsep kaidah yang kita sebutkan tadi, yaitu satu bagian dengan bagian yang lainnya itu memiliki sebuah keterkaitan. Ini landasan berpikir di dalam teori munasabah. Kemudian kita ingin mengetahui apa sih yang disebut dengan munasabah itu. Secara etimologi, misalnya, munasabah itu disebutkan oleh para ulama memiliki makna muqarrabah, saling berdekatan, atau musyakalah, saling menyamai atau serupa. Itu disebut dengan munasabah secara etimologi. Adapun secara istilah atau terminologi, misalnya di sini saya mengambil pendapat dari Al-Biqai. Kenapa saya mengambil pendapat Al-Biqai? Karena memang Al-Biqai ini mempunyai sebuah kitab tafsir yang dalam usahanya untuk menafsirkan Al-Quran itu menggunakan kaidah munasabah. Sehingga ketika kita membaca tafsirnya, kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu antara satu dan bagian lainnya itu tidak terputus. Sekali lagi kita ingatkan bahwa Al-Quran itu ketika mengungkapkan sebuah masalah, itu terkadang menggabungkannya dengan masalah yang lainnya. Misalnya, di dalam ayat yang berbicara tentang puasa, di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sering kita baca, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut dan dua ayat setelahnya itu berbicara tentang puasa. Tetapi ayat berikutnya atau 3 ayat setelah ayat tersebut itu berbicara tentang doa. Kemudian ayat berikutnya lagi kembali lagi berbicara tentang puasa. Nah, inilah salah satu bentuk gambaran dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu menyajikan sesuatu, terkadang mencampurkannya dengan bagian yang lain. Nah, di sanalah kita perlu mengetahui kenapa Al-Quran meletakkan ayat tentang doa di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Nah, Al-Biqai ini mengatakan bahwa munasabah adalah suatu ilmu yang mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan ayat Al-Quran atau surah Al-Quran, baik itu mengenai ayat-ayatnya maupun surahnya. Nah, jadi munasabah itu adalah sebuah teori yang ingin menjelaskan terhadap hubungan-hubungan ayat atau surah Al-Quran. Misalnya, apa hubungannya Al-Baqarah dan Al-Fatihah? Kenapa harus Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian selanjutnya disebut dengan Al-Baqarah, kemudian selanjutnya dicantumkan surah Ali Imran, selanjutnya dicantumkan surah An-Nisa. Ini pasti ada alasan-alasan yang perlu kita ketahui, dan cara mengetahuinya itu menggunakan teori munasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa munasabah itu adalah usaha untuk mencari hubungan antar bagian dari kitab suci Al-Quran sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi apa hubungannya Al-Baqarah ayat 1 dan 2 misalnya dengan ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan seterusnya? Kenapa di awal surah Al-Baqarah itu disebutkan dengan orang yang bertakwa, kemudian selanjutnya dengan orang kafir, kemudian selanjutnya dengan disebutkan, dijelaskan tentang orang munafik? Tentu ada alasan-alasan kenapa kitab suci Al-Quran itu disusun dengan sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya, munasabah itu memiliki banyak bagiannya. Misalnya di dalam video kali ini saya jelaskan bentuk munasabahnya itu yaitu 7 bagian. Ada hubungan nama surat dengan tujuan turunnya. Berarti misalnya surah Al-Baqarah, kemudian tujuan turunnya apa? Kemudian hubungan penutup surat terdahulu dengan awal surah berikutnya. Berarti penutup surah Al-Fatihah dengan awal surah Al-Baqarah itu apa hubungannya? Kemudian hubungan awal uraian surat dan akhir uraian surat. Misalnya awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah, apa hubungannya? Kemudian hubungan surat dengan surat sebelumnya. Apa hubungan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran? Apa hubungan surah Ali Imran dan surah An-Nisa? Dan seterusnya. Kemudian hubungan kalimat dengan kalimat di dalam ayat. Misalnya satu kalimat di dalam ayat itu menggunakan sebuah ungkapan, misalnya ya'lamu ma, misalnya di dalam surah Al-Baqarah yang paling gampang, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa hubungannya dengan ayat berikutnya, allazina yu'minuna bil ghaib? Kemudian hubungan ayat dengan ayat dalam satu surah, seperti tadi, apa hubungannya ayat 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5. Kemudian hubungan penutup ayat dengan kandungan ayatnya. Nah, semua bagian ini akan kita lihat contohnya di dalam slide-slide berikutnya. Yang pertama, munasabah antar jumlah atau antar kalimat di dalam satu ayat. Nah, misalnya di dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 4 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha
wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Nah, ini apa yang ingin dicari di dalam ayat ini? Yaitu apa hubungannya yaliju dan yakhruju, yanzilu dan ya'ruju. Maknanya apa? Ya. Allah itu mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, yaliju fil ard wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada bumi tersebut. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepadanya. Nah, ini bentuknya adalah perbandingan. Perbandingannya seperti apa? Allah menyebutkan apa yang masuk ke dalam bumi, kemudian sebaliknya apa yang keluar dari bumi. Kemudian apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan itu sangat seimbang sekali. Allah tidak mengatakan apa yang masuk ke dalam bumi, kemudian apa yang naik ke langit dan turun ke bumi itu. Tetapi sangat seimbang, apa yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Nah, ini bentuk salah satu munasabah di dalam jumlah itu atau antar kalimat di dalam sebuah ayat. Kemudian selanjutnya ada munasabah antar permulaan dan akhir ayat. Misalnya ini ayat 1 dari surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, permulaan ayat itu maksudnya bagian awalnya dan penutupnya. Nah, apa yang ingin dicari di sini adalah di dalam badan ayat sebelum menyebut akhirnya qadirun, Allah menjelaskan tentang kerajaan. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, qadirun itu sangat memiliki keterkaitan dengan al-mulk, yaitu sebuah kerajaan. Dan qadirun itu adalah sebuah kekuasaan. Nah, ayat Al-Quran itu selalu seperti itu. Yaitu ada keseimbangan apa yang disebut di dalam badan ayatnya dan apa yang disebut di dalam penutup ayatnya. Allah tidak mengatakan bahwa misalnya di dalam ayatnya ini badan ayat disebutkan tentang kerajaannya, kemudian ditutup dengan wa huwal ghafurur rahim misalnya. Dan dia itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah tidak menyebutkan demikian, tetapi seimbang, selaras dengan apa yang disebutkan di dalam badan ayatnya. Dan inilah sebuah bentuk konsistensi dari kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, munasabah antar ayat dalam suatu surah. Ini kita ambil dalam awal surah Al-Baqarah. Hubungannya apa? Ayat 1 dan 2, kemudian dengan ayat selanjutnya. Di dalam ayat 2 ini Allah katakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat selanjutnya, ayat 3, 4, dan 5 itu menjelaskan siapa yang disebutkan dengan orang yang bertakwa itu. Nah, ini terlihat ada hubungannya, yaitu ada keterkaitan bahwa ayat 3, 4, dan 5 itu menjelaskan dari sifat atau bentuk dari orang-orang yang bertakwa. Ingat, munasabah itu adalah hubungan. Kita mencari hubungan antara satu ayat dan ayat yang lainnya, bentuk-bentuk hubungannya. Jadi ayat 3, 4, dan 5 ini adalah penjelas dari ayat yang kedua, khususnya pada Al-Muttaqin. Selanjutnya, yaitu munasabah antar pembuka dan penutup surah. Di sini awal pembuka surah Yunus. Allah katakan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Di awal ayat ini, awal surah ini, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Allah berbicara tentang ayat Al-Quran, yaitu keistimewaan dari kitab suci Al-Quran, yaitu di dalamnya terdapat hikmah. Nah, kemudian surah yang sama ini, surah Yunus, ini ditutup dengan dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Nah, surah Yunus ini ditutup dengan
perintah untuk mengikuti kitab suci Al-Quran, yaitu yang disebutkan di awal surah tadi, yaitu kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung hikmah. Maka ditutup dengan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, ini kan terlihat memiliki hubungan antara awal dan akhirnya. Kemudian ada lagi munasabah antara akhir surah dan awal surah berikutnya. Akhir surah Al-Fatihah itu kita berdoa kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jalan siapa itu? Itu dijelaskan di dalam awal surah Al-Baqarah. Jalan siapa? Al-Muttaqin. Nah, ghairil ma'dubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jalan siapa yang dimurkai itu dan jalan yang sesat itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-6, 7, yaitu tentang orang-orang yang kafir di awal surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, akhir surah Al-Fatihah itu dijelaskan di dalam awal dari surah Al-Baqarah. Ini ada hubungannya, yaitu ketika kita meminta untuk ditunjuki ke jalan yang lurus, maka di awal surah Al-Baqarah disebutkan jalan orang-orang yang lurus tersebut. Kemudian selanjutnya munasabah antara nama surah dengan sasaran penurunannya. Misalnya kenapa disebut dengan surah Al-Baqarah? Karena memang di dalamnya Allah menjelaskan tentang peristiwa atau cerita tentang Al-Baqarah. Apa itu Al-Baqarah? Yaitu di dalam ayat 67 surah Al-Baqarah Allah jelaskan. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Nah, nanti teman-teman bisa melihat kisah Al-Baqarah ini dengan Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah untuk penjelasan lebih lanjut. Yang ingin kami tegaskan di sini adalah bahwa penamaan sebuah surah itu memiliki keterkaitan dengan materi atau apa yang akan dibicarakan di dalam surah tersebut. Kemudian selanjutnya, hubungan pembahasan satu surah dengan surah yang lain. Awal surah Al-Baqarah dan awal surah dari Ali Imran. Di dalam awal surah Al-Baqarah disebutkan tentang Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu di awal surah Al-Baqarah. Kemudian di ayat 3 di surah Ali Imran Allah katakan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, di dalam surah Ali Imran ini dijelaskan lebih lanjut tentang fungsi dari kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, dari sini ada keterhubungan, ada munasabah antar surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Yaitu di awal surah mereka sama-sama berbicara tentang kitab suci Al-Quran. Dan ini bisa dikembangkan dengan tema-tema yang lain. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah kita bisa identifikasi ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah itu berbicara tentang apa saja. Kemudian dicari di dalam Ali Imran berbicara tentang apa saja. Nanti akan ditemukan banyak kesinambungan atau hubungan munasabah dari antar kedua surah tersebut. Kemudian terakhir, yaitu munasabah antar nama-nama surah. Jadi ada hubungannya kenapa Al-Fatihah, kemudian selanjutnya Al-Baqarah, kemudian selanjutnya Ali Imran. Tetapi perlu kita ketahui bahwa munasabah ini adalah ilmu yang berbentuk ijtihadi. Artinya apa? Bisa saja satu ulama itu mengambil kesimpulan dengan ulama-ulama yang lain. Misalnya, ini saya ambil dari bukunya Profesor Amin Suma. Beliau menjelaskan tentang hubungan nama-nama surah ini. Dalam surah Al-Fatihah dijelaskan tentang dimensi ketuhanan.
Allah mengajarkan tentang tauhid. Nah, sehingga seseorang itu dilarang mempertuhankan apa atau siapapun kecuali Allah, termasuk binatang, khususnya yaitu sapi. Nah, di dalam Al-Fatihah dijelaskan tentang tauhid, maka kita dilarang untuk menduakan Allah atau menyembah sesuatu selain Allah, apalagi termasuk dalamnya itu yaitu binatang. Contohnya yaitu sapi, yang menjadi surah kedua yaitu surah Al-Baqarah. Nah, guna melakukan pembinaan terhadap tauhid tersebut memerlukan keterlibatan keluarga, seperti yang dicontohkan oleh keluarga Imran. Kemudian surah ketiga menjadi surah Ali Imran. Nah, di dalam sebuah keluarga, faktor yang sangat penting mensukseskan pengajaran tauhid tadi itu, pengajaran untuk mengesahkan Allah tadi itu adalah peran seorang ibu. Maka surah selanjutnya dicantumkan dengan surah An-Nisa. Nah, seorang ibu yang di tangannya digantungkan kesejahteraan lahir batin keluarganya tentu memerlukan kecukupan ekonomi, terutama dalam hal makan dan minum, atau disebut dengan hidangan. Maka surah selanjutnya disebut dengan surah Al-Maidah. Nah, salah satu bentuk hidangan terbaik adalah berupa daging binatang ternak yang disebut dengan surah Al-An'am. Nah, ini memiliki hubungan antar satu surah, antar nama surah yang pertama sampai akhirnya itu. Nah, sengaja saya tidak cantumkan semuanya di sini karena akan menjadi terlalu panjang. Dan teman-teman bisa merujuk ke buku tersebut yang beliau tulis, dan saya kira itu sangat menarik sekali. Intinya adalah